Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Nestriani dengan NIM P0517021090 dari tingkat 1B jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kepemimpinan Militeristik. Baik, kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan dan bertindak. Ciri kepemimpinan militeristik yang pertama yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Dan yang ketiga, tidak menghendaki saran, usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari bawahannya. Yang keempat, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Dan yang terakhir, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan militeristik yang pertama yaitu kecerdasan, kedua kematangan dan kelulusan sosial, dan yang ketiga motivasi dan dalam dorongan prestasi, dan yang terakhir hubungan manusia. Perilaku kepemimpinan militeristik yaitu mempraktekkan komunikasi satu arah, pengawasan kepada anak buah ketat, dan yang terakhir saran, pertimbangan, pendapat dari bawahan bersifat tertutup. Sikap militeristik menghadapi bawahannya yaitu yang pertama mementingkan tugas dibandingkan pendekatan kemanusiaan, dan yang kedua memaksa, mengancam, menghukum atau mengintimidasi kepada anak buah, dan ketiga serba instruksi dan perintah, keempat kaku dalam pergaulan terutama kepada anak buah, kelima mencari perhatian ke atasan kalau ia memimpin tingkat ini dan menengah, dan yang terakhir lebih banyak kritik daripada memuji bawahan. Definisi kepemimpinan militeristik yang pertama yaitu seni. Kepemimpinan mengandung arti kecakapan, kemahiran, dan keterampilan mempraktikkan teori secara sistematis dan tepat yang berdasarkan atas pengalaman. Dan yang kedua, ilmu. Kepemimpinan ilmu berdasarkan atas sejumlah teori kemiliteran yang telah dipelajari dan dapat diajarkan. Ketiga, mempengaruhi dan menuntut. Unsur mempengaruhi dan menuntut dalam kajian kepemimpinan militer menandakan sebuah pandangan bahwa manusia dewasa tidak dapat dididik, namun hanya dapat dipengaruhi. Dan yang keempat, manusia. Unsur manusia ini memegang peran fundamental dalam kepemimpinan militer. Dan yang kelima yaitu unsur tujuan dalam kepemimpinan militer merupakan seni dan ilmu untuk membawa dan mempengaruhi organisasi militer menuju pencapaian sasaran kepentingan dengan baik. Kelebihan dan kelemahan militeristik yaitu kelebihan tegas dan tidak memiliki raguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Hanya ada satu garis komando sehingga jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Keputusan mudah diambil, adanya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan tingkat konsekuensi yang tinggi. Kelemahannya yaitu bawahan atau anggota tidak memiliki hak atau kontribusi apapun dalam pengambilan keputusan, terlalu kaku dan formal, kurang menghargai pendapat anggota. Anggota hanya bisa berpendapat jika diminta pendapatnya saja, serta terlalu bergantung pada atasan. Suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Kesimpulannya, kepemimpinan militeristik adalah yang sama dengan tipe otoriter, yang mana dari kepemimpinan ini bawahan tidak berhak menyampaikan saran, pendapat, dan kritik. Dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin menganggap dirinya adalah segala-galanya yang dimiliki kekuasaan dan kewenangan atas anak buah sesuai dengan kehendaknya. Kepemimpinan ini lebih identik dengan sistem satu
orang yang berkuasa yang berhak menentukan kebijakan, berhak dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan dalam organisasi. Kepemimpinan ini hanya dibatasi dengan undang-undang saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.